Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Arniel Clara Paputungan, NIM 2179202001. Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan kembali materi tentang part of speech di video yang saya tonton sebelumnya. Part of speech merupakan bagian-bagian yang paling mendasar dari kalimat dalam bahasa Inggris. Part of speech terdiri dari 8, yaitu pertama noun atau kata benda, kedua pronoun atau kata ganti, ketiga verb atau kata kerja, keempat adjective atau kata sifat, kelima adverb atau kata keterangan, keenam preposition atau kata depan, ketujuh conjunction atau kata penghubung, dan yang terakhir interjection atau ungkapan emosi. Kita masuk pada part of speech pertama, yaitu noun. Noun ini merupakan bagian yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat maupun konsep abstrak ataupun jenis-jenis lainnya. Contohnya book, table, bag, car, air, dan lain-lain. Jadi kata benda di sini itu baik kata benda yang ada wujudnya maupun kata benda yang tidak ada wujudnya. Contoh, your book is on the table. I borrow your bag. I am interested in reading storybooks. Kedua, part of speech pronoun atau kata ganti. Pronoun merupakan kata ganti. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari pengulangan atau repetisi penggunaan noun, subjek, dan objek. Contoh, I, you, she, he, this, and those, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah I bought you some snacks, it is on the table, and my friend George is a doctor, he lives in Jakarta. Ketiga, part of speech verb atau kata kerja. Part of speech ini biasa digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek dan menunjukkan suatu peristiwa atau keadaan. Contoh, work, eat, walk, touch, write, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I hit you with that spoon and don't touch me. Keempat, part of speech adjective atau kata sifat. Adjektif ini biasanya digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan kata benda ataupun noun maupun pronoun. Contohnya beautiful, good, bad, expensive, dan lain-lain. Contoh kalimat, Lalisa is a beautiful girl. I can buy an expensive car. Kelima, part of speech adverb atau kata keterangan. Part of speech ini biasanya digunakan untuk menerangkan verb, adjektif maupun adverb lain, yakni adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, and adverb of focus. Contoh, yesterday, quickly, very, always, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu they met by chance yesterday. The toaster will automatically turn off. Keenam, part of speech preposition atau kata depan. Preposition adalah kata depan yang biasanya dikombinasikan dengan noun ataupun pronoun untuk membentuk frase yang menerangkan verb, noun, ataupun adjektif. Contohnya, in, at, on, by, of, dan lain-lain. Contoh kalimat, I put the book on the table. I pass my holidays at Puncak. Kita masuk dalam part of speech ketujuh, yaitu conjunction atau kata penghubung. Conjunction ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kata atau dua frase ataupun dua klausa ataupun bahkan menghubungkan antara paragraf. Contohnya and, but, both, of, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu I like the car, but I don't have enough money to buy it. I love Mita and Brenda. Dan kita masuk dalam part of speech terakhir, yaitu interjection atau ungkapan emosi. Interjection merupakan ucapan yang digunakan untuk mengungkapkan emosi dari seseorang, untuk menyuruh ataupun mengungkapkan kegembiraan atau kesedihan. Contohnya, oops, hooray, bravo, dan lain-lain. Contoh kalimat,
Bravo, you got an A+. Hooray, we're going on holidays. Demikianlah presentasi saya tentang mempresentasikan kembali materi tentang part of speech yang saya tonton di video sebelumnya. Terima kasih.